Shalom adik-adik, kita jumpa lagi, kita sama-sama mau ibadah sekolah minggu ya. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, karena Tuhan sudah pimpin kami Tuhan. Tuhan sertai kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan, biar hari ini kami mau sama-sama mempersiapkan hati kami untuk kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita mau sama-sama pujikan dengan segenap hati. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku
Tuhan, terima kasih buat kasih Bapa. Dan sebentar lagi kami akan muliakan namamu. Biar Tuhan sendiri akan pimpin kami mau dari awal pertanyaan ke akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Laskar Kristus, siap. Yuk, kita sama-sama memuji Tuhan ya. Di kepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Lagi ya, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Yuk kita semuanya sama-sama siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami percaya kalau sampai hari ini kami masih boleh menikmati anugerah-Mu Tuhan, semuanya karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami tidak mendengarkan firman-Mu, tolong kami Bapa agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Wah, Tante harap semuanya luar biasa ya. Nah adik-adik, minggu ini tanggal 16 Mei ya. Siapa yang baru saja pergi sama orang tuanya atau berkunjung ke rumah saudara-saudaranya? Ini kan momennya Idul Fitri Masihan ya. Ya. Nah, adik-adik mungkin ada yang ke rumah saudaranya atau kemana gitu ya. Tapi tidak lupa hari ini kita kembali beribadah lagi di sekolah minggu online. Ya, Alkitabnya sudah disiapkan? Atau mungkin yang masih bepergian, tidak apa-apa. Bisa lihat di YouTube-nya sekolah minggu ya. Ayo dibuka Alkitabnya di Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Ya, sudah adik-adik? Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Ya, Tante bacakan buat kalian. Kalian lihat di Alkitabnya masing-masing. Judulnya adalah Kasihilah Musuhmu. Ayat 27 mulai. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang yang jahat. 36 ayat terakhirnya ya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya adik-adik. Nah, di pasal ini ya, di ayat 27 tadi kita membaca tentang bagaimana kita harus mengasihi musuh kita. Sebelumnya Tante dia tanya, ada yang punya musuh di sini? Enggak musuh, orang enggak disukai mungkin, atau ada yang sedang lagi berantem sama temannya,
atau ada yang lagi sedang berantem sama saudaranya, atau ada yang lagi gondok sama papa mamanya. Ada yang seperti itu? Tante harap enggak ada ya. Nah, adik-adik, mungkin ada banyak orang berkata, kasihilah orang yang berbuat baik pada kita. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ya kita harus mengasihi mereka. Dan sebaliknya, bencilah musuh kita. Mungkin seperti itu ya. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan kita mengajarkan sesuatu yang berbanding terbalik loh ya. Mengasihi musuh kita. Mengasihi orang yang jahat kepada kita. Bisa enggak ya? Nah, ini pertanyaannya ya. Bisa enggak ya? Ini loh, orang ini menjengkelkan tante. Orang ini suka membuat saya marah. Atau orang ini, temanku ini mesti yang gangguin aku. Mungkin seperti itu. Atau ada lagi, jengkel dengan kakaknya atau jengkel dengan adiknya. Adikku ini jengkel gitu ya. Seenaknya sendiri. Selalu diturutin mamanya lah. Mulai apa? Mulai ada iri hati dan akhirnya benci dengan saudaranya atau dengan temannya. Nah, itu yang tidak boleh. Kita harus mengasihi semua orang, termasuk orang yang tidak kita sukai pun harus kita kasihi ya. Itu yang diajarkan Tuhan kita. Nah, adik-adik, Tuhan mengajarkan kita supaya mengasihi orang yang mungkin jadi musuh kita, orang yang tidak kita sukai. Bahkan kita disuruh untuk mendoakan mereka loh ya. Nah, Tuhan sendiri juga memberikan teladan bagi kita semuanya. Teladan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ada yang tahu? Ketika Tuhan mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib ganti kita. Ya, ada yang pernah lihat film penyaliban Tuhan? Pernah ya, biasanya kita putar waktu Paskah gitu ya. Nah, sebelum disalibkan yang terjadi apa? Tuhan kita didera ya, dicambuk, diolok-olok, bahkan diludahi. Tetapi Tuhan berkata apa? Tuhan tetap mengasihi mereka yang mengolok-olok dia. Ya, mungkin kita ini tidak sampai loh ya. Mungkin teman kita ngomongi, hei kamu kok gitu ya, memangnya ada yang mengejek, rambutmu kok keriting ya, mungkin seperti itu ya. Gitu aja mungkin kita sudah perasaan. Oh, yang sekarang itu apa ya istilahnya, baper. Nah, bawa perasaan kudu nangis bisa, koncoku iku nakal begitu. Ya, lihat Tuhan kita. Ketika dia dicaci, diolok-olok, dicambuk, bahkan disalibkan. Tuhan berkata apa? Dia tetap mengasihi orang-orang yang menghina dia. Itu sesuatu teladan bagi kita semuanya, adik-adik dikasih Tuhan ya. Kalau nanti di rumah ya, dibaca lagi ayat yang tadi ya, Lukas 6:27 sampai 36. Kalian baca dengan seksama, kita pelajari ayat itu dan kita harus melakukan ayat itu. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, jangan harapkan apa tadi? Balasan. Kalaupun dia mungkin kita memberi lalu kita mengharapkan sesuatu, kalau bisa jangan mengharapkan sesuatu, berilah dengan tulus hatimu. Ya, adik-adik. Yang paling penting adalah mengasihi semua orang. Siapa terdahulu, kasihi orang-orang di sekitarmu dulu. Keluargamu, kakak, adik, saudara, apalagi orang tuamu, kasihi mereka dulu. Setelah itu kamu baru boleh mengasihi orang lain semuanya. Ya, Tuhan ajarkan kita untuk mengasihi semua orang. Nah, ya, teladan yang diberikan Tuhan sangat luar biasa. Ya, jangan lagi kita berkata dia musuhku, atau dia bukan temanku, atau saya membenci dia, saya tidak suka dia. Ya, jangan lagi ada kata seperti itu. Kalau mungkin kita tidak suka dengan teman kita, kita harus mulai kembali koreksi diri kita sendiri lagi. Ya, adik-adik,
tanamkan dalam diri kita, kita harus bisa mengasihi. Ya, apa? Kita harus bisa mengasihi. Ada banyak kasih dalam diri kita harusnya. Ya, jadi ketika kita diolok-olok, ketika kita dihina teman kita atau dihina orang, kita bisa belajar tetap mengasihi mereka. Kita tidak balas mereka, ya. Ingat ya. Loh, tapi kalau temanku nakal tante, kalau aku dicubit, ya tak balas cubit. Tidak boleh. Ya, kasihi orang-orang di sekitarmu, siapapun mereka. Jangan ada kata itu musuhku atau saya tidak suka dengan dia. Ya, adik-adik, baiklah. Tante rasa firman Tuhan cukup, ya. Tante harap kita semua tetap dalam keadaan baik sampai dengan hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian, ya, supaya kita semua terhindar dari pandemi ini. Ya, baik adik-adik, Alkitabnya dibereskan. Ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh membaca firman-Mu. Kami belajar semakin hari semakin boleh mengasihi Tuhan. Sama seperti Engkau mengasihi semua orang Bapa. Kami mau belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Walaupun orang itu mungkin orang yang tidak kami sukai Tuhan. Ataupun orang itu orang yang membuat kami merasa jengkel Tuhan. Tapi kami percaya biarlah Tuhan kasih-Mu ada dalam diri kami sehingga kami boleh memancarkan kasih itu untuk orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami Bapa agar kami boleh semakin hari boleh semakin mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan adik-adik kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya hindarkan mereka dari segala penyakit dan mara bahaya Tuhan. Dan kami berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dari negeri kami, dari seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap guru-guru yang ada juga dalam tangan-Mu. Biarlah setiap kami yang ada Tuhan semakin hari Tuhan boleh semakin kuat dalam iman kami sehingga kami boleh melayani Engkau kembali dengan lebih bersungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.